Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian daripada sabda firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Demikian sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mujizat dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Dan kita mengetahui bahwa mujizat ini telah Allah lakukan sejak dalam perjanjian lama. Kita bisa melihat bagaimana ketika Allah melakukan mujizat melalui hambanya Musa saat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu ketika membelah laut Teberau. Kemudian Tuhan memberikan roti mana dan juga begitu banyak mujizat yang Allah lakukan atas bangsa Israel. Namun ternyata sekalipun Allah telah menunjukkan dan bangsa Israel telah merasakan bagaimana besarnya mujizat Tuhan, ternyata itu belum cukup untuk membuat mereka menjadi percaya kepada Allah. Sama halnya juga saudaraku di dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus ketika dia melayani, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan juga Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur ketika sebuah pesta di Kanaan, dan begitu banyak mujizat yang telah Tuhan lakukan. Maka karena begitu banyaknya mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan, sehingga banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Seperti dalam bacaan kita tadi dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2, di mana banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jika kita melihat bagaimana konteks orang-orang saat itu, di mana mereka ternyata mengikuti Yesus bukan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, melainkan mereka hanya ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang banyak tersebut bahwasanya mereka harus percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sendiri, dan maka dengan demikianlah mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut, orang-orang yang mengikuti dia tersebut tidak dapat menerima, karena sebagian dari mereka mengenal bahwa Yesus adalah anak dari Yusuf tukang kayu, sehingga mereka ngerasa bahwa Yesus bukanlah turun dari surga, melainkan hanya anak seorang tukang kayu. Hal inilah yang membuat banyak dari orang-orang yang mengikuti dia pada akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Dari bacaan ini kita dapat melihat bahwasanya ternyata banyak sekali orang Kristen pada saat ini di mana mereka hanya merindukan sebuah mujizat, di mana mereka datang ke gereja mengikuti sebuah ibadah hanya menginginkan sebuah mujizat, hanya ingin menyaksikan sebuah mujizat. Sehingga tidak heran banyak orang yang datang berbondong-bondong ketika mengetahui ada seorang hamba Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Namun jika kita mau memahami, ternyata orang-orang tersebut sama seperti dalam bacaan kitab kita tadi, di mana mereka hanya ingin menyaksikan mujizat-mujizat tersebut, namun mereka tidak percaya. Sekalipun mereka merasakan mujizat tersebut, mungkin mereka disembuhkan dari sakit penyakit, mungkin pergumulan ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan, dan mungkin masih banyak lagi mujizat yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Namun apakah itu menjadi sebuah jaminan bahwa mereka telah percaya kepada Tuhan? Nah, saudaraku, saya akan memberikan sebuah analogi bagaimana mujizat itu
bisa diibaratkan, disamakan seperti sebuah plang penunjuk jalan, dimana ketika kita mau berangkat ke sebuah kota, kemudian kita melihat petunjuk jalan, dimana di penunjuk jalan tersebut dituliskan kota Surakarta. Nah, namun di saat dalam plang tersebut dituliskan kota Surakarta, apakah sudah berarti kita sudah sampai kepada kota Surakarta? Namun ternyata tidak, itu hanya sebagai penunjuk arah untuk kita sampai kepada kota Surakarta. Sama halnya juga saudaraku dengan mukjizat. Bagaimana bahwa mukjizat ini bukanlah sebuah tujuan daripada kehidupan kekristenan kita, sebuah akhir daripada kepercayaan kita kepada Tuhan, melainkan hanya sebuah petunjuk agar kita bisa sampai kepada Tuhan. Nah, namun apakah saat ini kita menyadari bahwasanya selama ini kita hanya ingin menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan, selama ini kita hanya merindukan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita sangat bersyukur di mana firman Tuhan saat ini telah mengingatkan kita bahwasanya yang terpenting adalah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus yang pernah turun ke bumi, yang telah menebus kita umatnya. Maka jika kita percaya kepada Tuhan, sekalipun mujizat tidak terjadi, namun itu tidak membuat iman kita goyah, itu tidak membuat kita menjadi putus asa, namun kita tetap bisa hidup senantiasa tetap semangat dalam pengharapan untuk menjalani setiap apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Di tengah keadaan yang sangat sulit saat ini, hal seperti ini sangat diperlukan bagi orang Kristen saat ini, di mana kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak seperti orang-orang yang dalam bacaan kita tadi berbondong-bondong hanya ingin menyaksikan mujizat Tuhan. Tidak juga seperti bangsa Israel yang dimana mereka telah melihat dan telah menerima banyak mujizat yang Allah lakukan, namun tidak membuat mereka percaya, namun tidak membuat mereka menjadi taat kepada Tuhan. Maka saudaraku, marilah kita belajar untuk saat ini untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita percaya kepada Tuhan, maka tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa gelisah, tidak akan ada rasa putus asa, dan tidak akan ada rasa kecewa di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebenaran firman-Mu saat ini Bapa, di mana Tuhan telah mengingatkan kami kembali agar kami percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami telah melihat mujizat-Mu maupun kami belum melihat atau menerima mujizat-Mu Bapa, ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa mujizat hanyalah sebuah penunjuk untuk mengarahkan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Namun yang paling penting dalam kehidupan kami adalah percaya sepenuhnya kepada-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dalam situasi apapun di dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Bapa yang baik, kami hendak menaikkan doa permohonan kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, mungkin yang terbaring lemah di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah Tuhan. Kiranya Bapa Engkau menyembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu, mereka telah sembuh, dan kiranya Tuhan berkati setiap tenaga medis dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi, agar melalui itu semua mereka dapat menerima pemulihan yang daripada-Mu. Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pendidikan. Tuhan, kami percayakan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi dalam setiap pergumulan kami Bapa. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang putus asa, untuk orang-orang yang saat ini lemah. Kiranya Tuhan yang menguatkan iman mereka, memberikan mereka semangat untuk terus dapat melanjutkan kehidupan mereka di tengah keadaan yang saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa ini, kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami, dan juga pemerintahan kami. Bapak Tuhan yang menolong dan menyertai para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin bangsa ini senantiasa dalam kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.